Nah, maka kita menuduh diri kita kibar, nifak itu mesti ada kok. Ya. Kalau kita merasa bahwa kita thiqal wa yas'a fi izalati dzalika min batini. Ya, kalau kita merasa bahwa ada perasaan itu, ya, maka kita mesti berusaha untuk menghilangkan dari batin kita. Seseorang bersuhbah kepada Sidi Abu Bakar Al-Kattani, wa kana ala qalbihi thaqilan, ada buruk sangka, ada, ya. Wa qala fawahabtu lahu syai'an biniyatin an yazula thiqalahu anni falam yazul. Ya, dia berusaha tuh dengan niat untuk menghilangkan ada rasa buruk sangka, ya. Rasa saya mengaku lebih baik dari dia ini. Ya, ini coba dengan guru merasa ada perasaan itu, dia berusaha untuk, ya, untuk membuangnya, tidak dapat terjadi. Fakhalautu bihi yauman wa qutalahu rijlak ala khaddi fa'aba. Ya. Ini syekhnya ini, ya, syekhnya bukan muridnya, maaf, bukan muridnya. Sidi Abu Bakarnya menuduh, ya, seseorang buruk, ya. Akhirnya dia minta Allah. Ini seolah-olah para masyayikh itu dapat sanad itu. Ya, perilaku begini itu. Dia minta diinjak pipinya. Faqultu lahu la budda min dzalik. Fa fa'al fazala, begitu diinjak pipinya hilang. Ya, sesuatu yang sakil itu. Ya. Sama dengan Sidi Asy'arawi dulu kan. Sidi Asy'arawi itu diundang di sebuah universitas. Ya, lalu dihadirkan di situ profesor dari seluruh bidang. Setiap profesor itu diberi kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya tentang bidangnya masing-masing. Ada diminta untuk minta pendapatnya dari Al-Quran, dari tafsir kepada Imam Sya'rawi. Maka Imam Sya'rawi menjawabnya dengan tuntas. Semua profesor di bidangnya diberi keluasan bertanya, dia jawab semua ada di Al-Qurannya. Akhirnya semua profesor itu bertepuk tangan, tanda kekagumannya ketika Imam Sya'rawi itu masuk ke dalam mobilnya diangkat oleh para profesor itu, bukan Syekh Sya'rawinya, mobilnya dipanggul dari tempat parkir universitas dibawa ke jalanan raya. Itu di Jamiatul Qair itu jauh, Pak, mungkin ada 300 meter. Ya, diangkat mobil itu. Imam Sya'rawi bilang turunkan, nggak mau. Ya, karena kagum dengan Sidi Al-Imam Asy-Sya'rawi. Nah, ketika dia pulang, ya, dia merasa sombong di dalam hatinya, ya, nafsu. Maka gelisah duduk di depan tuh. Maka ditanya oleh anaknya, ada sesuatu apa yang kamu rasakan? Ya, wahai ayahku, tidak ada. Tolong berhenti di masjid. Ya. Maka supirnya dan anaknya menyangka beliau mau buang hajat, atau mungkin mau sholat 2 rakaat di masjid. Ya. Ditungguin lama, Pak, masuk ke masjid tidak keluar. Sampai anaknya curiga, nanya, datang ke masjid, kamu lihat ayah saya? Kan mereka kenal semua. Iya, tadi saya lihat masuk ke WC. Dicari di WC nggak ada orang, tapi ada suara, hanya suara. Dicari suara itu ada di dalam WC, kloset, di tempat buang air besar. Apa yang dia lakukan? Sorbannya dengan jubahnya dimasukin ke kotoran. Allah. Ditanya, apa yang kau lakukan wahai Abi? Orang-orang kuat, ya, cukup menepis begitu saja akan kesombongannya. Tapi saya orang lemah, ya. Miskin anta ya Sya'rawi, katanya. Inikah yang membuat kamu sombong? Ya, padahal kalaupun dia merasa besar, ya, masih lebih anggapan orang lagi tuh. Ya, tapi nafsu. Ya. Itu katakan, ya, orang-orang soleh di abad 20 ini. Maka jika orang mengatakan, oh, orang soleh itu nggak ada,
Sekarang itu dulu aja Allah itu yang pertama hilang dari dia itu Allah, tauhid. Ya, dia menyangka Allah itu sudah tidak sanggup untuk ya, mentajalikan orang soleh di zaman ini yang sudah rusak. Jadi Allah kalah. Itu kan Jabariyah itu. Qadariyah itu pendapatnya. Allah kalah dengan makhluknya kayak Pokemon. Ya. Penciptanya kalah dengan Pokemon kan. Itu kan penghinaan kepada Tuhan Yahudi. Ya. Tidak. Ya. Tetap ada, cuma kita tidak masuk ke komunitas itu, ya, tidak berbicara tentang bidang itu, maka nggak ketemu pakarnya. Jika kita masuk ke bidang itu ketemu pakarnya, nah masuknya kepada bidang nifak. Jadi banyak ketemu nifak tuh. Ya, saya pernah bertanya, ya saya bertanya dengan Syekhuna, ya Sidi, hal fi hadzal zaman ahlul khutwah? Naam, aina? Ya. Saya tanya, zaman sekarang ada nggak orang yang merem sampai ke Mekah? Kan ahlul khutwah itu. Ya. Syekhuna mengatakan ada. Saya minta, boleh tunjukkan di mana? Ya. Apa beliau bilang? Setelah kamu meyakininya. Ya, kamu aja nggak yakin. Ya. Nah, adapun keramat yang dibicarakan oleh orang itu kan dongeng, karena dia menolak ajaran atau taklim dan tarbiyah, maka bagi dia wali itu karamat aja. Nggak ada wali sabar, ridho, juhud, nggak ada. Ya, sekalinya wali, Sunan jaga kali gitu. Maunya yang begitu-begitu. Ya. Yang real bagi aulia itu, kalau itu wali, berarti dia muttaqin, sabirin, muhsinin, muqarrabin. Itu bukan jaga kali, ya, nyelam di bumi. Ini selera apa itu? Ya, nggak ada cerita wali. Tapi ketika kalau ditanya ada nggak ada sekarang. Dulu ini kan sakit orang beragama. Yang pertama rusak akalnya. Ya. Karena karamat adalah sesuatu yang makul, tapi dia meniadakan sekarang, tetapi ya, mendongengkan cerita. Soal itu dongeng seolah-olah hanya milik orang dulu. Nah, itulah sudah sakit akalnya, sakit agamanya. Ya, karomah adalah karomah. Ya, yang dibicarakan oleh orang lain itu bukan, itu dongeng. Ya, karena karomah untuk menambah kepercayaan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini malah khurafat jadinya. Untuk memperteguh orang itu dengan komitmen kepada akhlak, itu karomah. Menjadi ridho, menjadi ikhlas, menjadi qanaah gara-gara ngelihat karomah, gara-gara mendengar karomah. Nah, ومن حق الأخ على الأخ أن يقبل نصحه فقد قالوا من أرشدك إلى ما به تخلص من غضب الحق تعالى فقد شفع فيك فإن أطعته وقبلت نصحه فقد قبلت فيك شفاعته فنفعتك وإلا فتعوذ بالله من قوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين حيث كانوا عن التذكرة معرضين. Ini kita menerima nasihat, karena jika orang menegur kita, menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, berarti menyelamatkan kita dari marah Allah. Itu tandanya, itulah syafaat dari saudara kita yang mukmin di dunia itu. Jika engkau taat kepadanya dan menerima nasihatnya, berarti kita menerima syafaatnya, selamat, ditolong dari marah Allah. Kalau tidak, nah, itu kita termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat, karena tidak berguna syafaat itu, teguran itu tidak berguna. Nah, ومن حق الأخ على الأخ أن يعزم على أنه إن أدخل الله الجنة لا يدخلها إلا إن دخل أخوه وإن قال السلام في اللسان وأن يسمع بمطاصنته في حسنته يوم القيامة. Allah. Salah satu hak ya
seseorang itu mesti berazam, bertekad. Ya, untuk apa? Untuk jika Allah masukkan dia surga, dia akan mengajak saudaranya masuk surga. Ya, meskipun lama dihisab dulu. Ya, dan merelakan ya untuk membagi kebaikan di hari kiamat. Ya. Allah. Dan itu sebetulnya satu tiket surga juga. Ya, kita punya keyakinan itu sudah pahala paling besar. Itu sebab maka Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah berkata, ya Rabb, jika engkau menerima amalku yang baik-baik, maka pahalanya berikan untuk saudara-saudaraku. Itu kan pahala paling besar itu. Ya, rupanya siasah aulia itu memang tingkat tinggi ya. Strateginya itu tingkat tinggi betul. Ya, dia mohon, ya Allah, jika amalku yang baik-baik itu engkau terima, pahalanya berikan saja kepada saudaraku. Dia minta pahala lebih dari itu lagi. Ya. Ya Allah. Kita enggak terima kasih aja marah-marah orang. Ya, orang enggak terima kasih sama kita itu marah-marah. Ya, itu celengan besar sudah. Ya, kalau terima kasih impas. Impas, waduh, diimpas. Saya berbuat baik karena Allah malah dibalas. Malah nunggu-nunggu lagi. Ya, saya udah mulai kok dia nggak ngebalas ya. Ya Allah. Ya, na'am. Wa min haqqil akhi 'ala al-akh an la ya'kula wa la yashraba idza waqa'a akhuhu fi ma'siyatin aw hatta yatuba Allahu 'alayhi aw yukhallisahu min tilka al-mihnah. Allah Ibnu Adham hina nasra bi akhin lahu balagh 40 yawm. Allah. Ini jangan dikira tidak ada, masih ada. Kalau kita bertemu dengan komunitasnya, ngelihat saudaranya maksiat, dia nggak enak tidur, nggak enak makan, dan nggak mau ngapa-ngapain sebelum dia bertobat. Dia mohon kepada Allah berikan tobat, karena yang beri tobat itu Allah, bukan siapa-siapa. Kita malah nyukuri, mampus itu amal baikmu itu. Itulah amalmu itu, makan tuh akibat amalmu. Ya, nggak ada ukhwah. Ya. Mereka malah tidak enak tidur. Iya, itu mereka memang yani ahlul fujur, nggak enak tidur. Itulah apa? Nur Muhammadi, itulah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan itu, Rasulullah itu ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang apa? Orang yang ingin masuk Islam. Ya. Yani Rasulullah yani dikasyaflah oleh Allah bahwa si fulan itu akan masuk Islam. Itu Nabi menunggu waktunya masuk Islam, itu Nabi nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya, rindu orang itu akan masuk Islam lama, karena dia tahu nanti akan datang. Ya, selalu disebut-sebut nanti akan datang, nanti akan datang. Bahkan dipesan kalau dia datang kasih jalan terus masuk menghadap. Ya. Dan notabene orang itu yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka Sayyidina Ibrahim juga pernah hina nazala bi akhin lahu bala arba'ina yauman walam yazal tawawiyan hatta tafa'ahnu. Ini musibah, bukan hanya dosa. Ya. Ya mungkin balanya bala dosa. Saudaranya, artinya sahabatnya tertimpa musibah selama 40 hari, selama 40 hari dia puasa. Ya, sampai musibah itu diangkat baru dia berhenti puasa. Ya. Dan kita dalam tarbiyah, upaya kita untuk mujahadah itu tidak sekuat doa min qulubihim. Ya. Tidak sekuat harapan para mursyidin itu agar kita jadi baik, itu begitu kuat daripada mujahadah kita. Ya. Karena itu yang mereka katakan, inilah amanah yang berat. Ya.
Satu lagi ya. ومن حق الله على الأخ أن يرشده إلى تعظيم حرمات الله والتباعد عن تعدي حدوده بحيث يصير إذا وقع في أصغر الذنوب رأى ذلك الصغير من الكبائر بجانب المخالفة فلا يزال كذلك حتى يرى الغفلة عن الله لحظة أشد من الزنا وقتل النفس ثم إذا كمل السالك رجع إلى أكمل من ذلك وهو تعظيم تعدي حدود الله على حسب ما ورد في الشرع فإن العبد تابع ما هو مشرع فيعظم الكبيرة على الصغيرة والصغيرة على المكروه والمكروه على خلاف الأولى وما بين الشارع صلى الله عليه وآله وسلم مراتب الحدود إلا ليعلمنا بتفاوتها فنعظمها بحسب مراتبها وكذلك القول في قسم المأمورات فنعظم الواجب أكثر من المندوب والمندوب أكثر من الأدب وندم على كل واحد بحسب تأكيد الشارع عليه فرجع السالك في حال نهايته إلى صورة بدايته والقصد مختلف من حيث تفاوت المأمورات والمنهيات في الدرجة وكانت مساواة الأوامر والنواهي في البداية السالك من شدة تعظيمه لله تعالى فاستعظم مأموراته ومنهياته خوفا وسدا لباب المخالفة بقطع النظر عن مشاهدة حكمة تفاوتهما كما ورد في الشرع فثم مقام رفيع ومقام أرفع وعلى ما تقرر يحمل قول الجنيد ليس عندي ذنب أعظم من الغفلة عن الله تعالى فإن الغيبة أعظم من الغفلة أو أنه رأى أن سبب وقوع العبد في الذنوب الغفلة عن الله تعالى. Ini satu hak ya, yang luar biasa berat ya, yang sangat berat. Bagaimana mengajarkan saudara kita itu untuk ta'zim hurumatillah. Hurumat adalah kemuliaan ya, kemuliaan Allah adalah ma harramah ya, atau ma farradah, itu haram ya. Nah maka bagaimana mengagungkan hurumat dan sekaligus menjauhi agar tidak melanggarnya, melanggar hudud syar'i atau hudud hakiki, dimana jika saudara kita jatuh kepada asgharuz dzunub ya, jangan kita kecilkan dosa itu karena berdosa kepada yang maha besar gitu. Maka kita pandang dosa kecil itu adalah dosa besar ya. Maka terus seperti itu sehingga nanti dia melihat ghaflah ya, yara al-ghaflah anillah lahzah asyad minaz zina ya, karena orang ada yang makamnya tinggi, ada orangnya. Kita kalau belum melakukan dosa besar rasanya enggak dosa ya, tapi mereka sholat tidak khusyuk saja itu sudah buruk sekali ya, karena berada di depan Allah tetapi tidak bersama Allah. Mungkin orang yang berzina kemudian dia menangis merasakan kehadiran Allah dalam hatinya, sementara kita tidak ya. Maka boleh jadi orang sudah berilmu dan beramal tinggi ya, dia menempuhnya dari bidayah dan jatuh lagi akhirnya kepada bidayah lagi, tidak merasa apa-apa. Nah maka itu sebab bagaimana kita menciptakan satu situasi dan kondisi ya di dalam muasarah itu agar hurumat Allah itu dipandang besar sampai kepada dia ya, mencapai tingkat tinggi, melihat ghaflah ya. Memang di dalam tasawuf nggak ada dosa yang lebih tinggi dari ghaflah karena semua dosa datang dari ghaflah gitu. Jadi nggak ada, bukan hanya dosa berbentuk mukhalafat, tapi berbentuk yang baik, lebih baik ya. Kemudian Allahumma salli
bukan hanya dosa besar, dosa kecil, bukan dosa kecil, makruh, bahkan khilaful aula. Ya. Bukan khilaful makruh, bukan khilaful saghir, bukan khilaful kabir, khilaful aula. Ya, sepatutnya begini. Ya. Tidak begitu. Itu tidak mau begitu karena menyalahi sepatutnya. Gitu. Nah itu apabila seorang salik sudah sempurna, ya, maka roja'a ila akmal min zalik. Ya, bahkan dia ta'zimu ta'addi hududillah ala hasabi ma waradat bisyara. Seperti misalnya fa'inal abda tabi'un ma huwa musyarra'. Dia merasa memandang besar terhadap dosa yang kecil, memandang dosa kecil terhadap yang makruh. Ya, karena orang Allah ini mah makruh, jadi dosa kecil. Ya, ini dosa kecil jadi dosa besar. Ya dosa besar diampun, sudah. Ya, matrud, mahrum. Ya. Nah, dan makruh, ya, ala khilafil aula, itu meninggalkan yang abdol aja itu sudah makruh. Ya, itu tarbiyah rohani, bukan meletakkan hukum, bukan. Ya, kalau hukum tetap makruh. Ya, tetapi pendidikannya kan tidak. Itu sebab di dalam tasawuf itu di mana mereka mendidik orang fil halal, fil mubah, bukan fil haram. Ya, jauhkan mubah yang banyak agar bisa menghindari satu yang haram. Pendidikannya di situ. Bukan orang sufi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tidak ada. Itu dalam rangka irsyad ila ta'zimi hurumatillah. Ya, sama dengan masalah ma'murat, bukan masalah manhiyat saja. Yang wajib kan lebih besar daripada mandub, yang mandub lebih besar daripada adab. Ya. Mereka seorang salik itu kembali ila hali nihayatihi bi hali nihayati ila surati bidayati itu. Wal qasdu mukhtalaf min haitsu tafawitul ma'murat wal manhiyat bid darajah. Ya, wa kanat musawatul awamir wan nawahi fil bidayah lisalik min syiddati ta'zimi. Mula-mulanya fasta'zama ma'muratuhu wa khaufan wa saddan li babil mukhalafah. Dulunya dia takut melanggar. Ya, dia ingin mengagungkan Allah. Ya. Bahkan selanjutnya dia menutup bab mukhalafah. Ya. Meskipun dia melihat hikmahnya dari berbuat dosa, dari itu mesti ada hikmahnya, tapi tetap bukan karena hikmahnya terus dia ini kan hikmahnya dosa kan ini nggak apa-apa loh, nggak bisa. Ya. Itulah tarbiyah. Seperti orang tasaddud di dalam hukum karena nasi, dia tidak bawa-bawa Allah. Ya, tapi orang dia mau coba untuk tasaddud tetapi tidak iktimad kepada Allah, dia akan tetap jatuh kepada antara tafrid wal ifrat. Ya, imma banyak mengurangi atau banyak menambahi. Ya, tasaddud itu karena banyak menambah-nambah. Ya. Dan orang yang longgar itu karena banyak mengurangi. Sedangkan i'tidal itu adalah i'tidalul akhlak. Bukan i'tidalul hukum, dan hukum itu menepati akhlak itu. Nah, inilah irsyadat maksudnya, yursyidahu ila ta'zimi hurumatillah. Ya, maka seperti dikatakan oleh Sidi Imam Al-Junaidi, laisa indi dzambun a'zam minal ghaflah. Ya. Tidak ada menurutku dosa yang lebih besar daripada ghaflah dari Allah. Ya. Misalnya annal ghaibah a'zam minal ghaflah, ghaibah a'zam minal ghaflah. Aw annahu ra'a anna sababa wuqil 'abdi fi dzunub al-ghaflah. Ya. Asalnya ghaflah, akhirnya ghaibah. Nah, ghaibah menjadi lebih besar daripada ghaflah. Bahkan beliau memandang sebab terjadinya orang berbuat dosa
itu karena di dalam hati itu tidak ada Allah, itu saja. Kalau ada Allah, kalaupun dia jatuh kepada dosa, maka dalam seketika dia bertaubat. Itulah yang dikatakan asyuhud la yadurruhu dzambun. Maka kita mengajak orang untuk meninggalkan yang haram, yang saghir, yang makruh, atau yang khilaful aula, atau tetap dia melihat ini wajib lebih afdal dari sunnah secara prioritas yang benar. Jalannya adalah irsyaduhu ila hurumatillah. Ya. Jadi ada Allah, ada haram Allah di sini. Gitu. Sehingga orang sufi mengatakan dosa sebetulnya semuanya besar, nggak ada yang kecil, karena berdosa kepada yang maha besar. Jadi mereka nggak ada bedanya ini itu. Bahkan terbalik begitu dia sudah sempurna. Yang kecil jadi besar, yang besar ya bukan dosa lagi, karena dosa yang paling besar ghaflah. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.